Saya secara pribadi, saya menganggap semalam pertandingan lawan Bahrain itu kemenangan. Walaupun hasilnya draw. Ya, kalau drama ya memang selalu dilakukan Bahrain lah ya. Jatuh lama, guling-guling lama itu memang pemain Bahrain. Tapi kalau lagi leading. Apalagi kalau leading. Di gol kedua Bahrain memang tidak terlihat replay yang memperlihatkan ini offset apa enggak sih, replaynya begitu cepat ya. Dan tidak banyak angle yang memperlihatkan itu. Federasi tidak bisa menerima atau mencurigai wasit ini ada yang kontrol, kan sebenarnya ada hak federasi, PSSI, protes. Case yang dicurigai seperti ini ada. Ya. Terjadi waktu pra-kualifikasi World Cup 2018, yaitu region Afrika bertemu Senegal dengan South Africa. Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Ini kita ingin bahas tentunya timnas yang hasil dari pertandingan Bahrain, dan tentu kita juga ingin melihat peluang melawan Cina. Mas Sabto. Yap. Sehat Bang. Sedih atau ini kelompok mana nih? Sedih kalau Indonesia kalah atau senang kalau Indonesia menang nih? Pasti sedih lah ya, pasti sedih, pasti gemes, pasti nyesek pertandingan semalam ya. Saya secara pribadi, saya menganggap semalam pertandingan lawan Bahrain itu kemenangan. Walaupun hasilnya draw. Ya. Tapi dengan saya anggap Indonesia udah menang tuh. Menurut Mas Sabto. Ya, balik lagi ke ekspektasi awal ya. Ekspektasi awal kita bicara realistisnya 4 poin. 1 lawan Bahrain, 3 lawan China. Itu di diskusi sebelumnya. Realistisnya seperti itu. Mereka pernah dihajar 5 gol dari Jepang, bukan berarti ini tim jelek. Ini secara peringkat memang di atas kita. Secara kualitas tim merata lah cukup. Secara gaya yang kita kurang suka gaya tim-tim dari Arab ya. Guling-guling, goler-goler ya kayak gitu-gitulah. Istilah senggol bacok. Senggol dikit jatuh. Emang tim yang sering memancing emosi lawan itu kan emang karakter tim-tim mereka kebanyakan kayak gitu. Tapi ya saya melihat kedewasaan dari tim kita. 30 menit praktis kita nggak bisa ngapain. Bahkan masuk ke wilayah lawan pun sulit. Karena Bahrain tentu belajar banyak dari kekalahan dari Jepang, gimana akhirnya mereka set up game mereka. Indonesia kekuatannya apa? Ketika megang bola, ketika mereka bisa melakukan sequence pass di atas 5 pas, 6 pas, aman. Indonesia mainnya enak banget pasti seperti itu. Gimana caranya supaya mereka nggak berkembang? Bola pertama, bola kedua, langsung sikat, langsung press. Betul-betul kita nggak bisa keluar dari tekanan Bahrain 30 menit pertama. Tapi ya, cerdik dan cerdasnya Sintayong, dia melihat gimana caranya untuk bisa nge-stretch permainan Bahrain itu. Main deep di belakang, pas megang bola lama, oper Itses, oper Hilgers, oper Ahmad. Di sekitaran situ menarik Bahrain supaya mereka lebih ke stretch kan. Mereka nggak lakukan pressing yang cukup ketat. Mereka maju, 7 orang ada di wilayah kita, baru counter ke depan, tengah mulai megang bola, itu udah mulai dikit-dikit bisa masuk tuh ke sepertiga terakhir mereka. Switch play antara Ragnar pindah ke tengah, Strike pindah ke kiri, itu kan ngasih warna berbeda. Dan akhirnya gol penyama kedudukan itu lahir lewat si Strike tuh bisa menggiring bola sampai ke depan gawang, sampai dia akhirnya melakukan crossing yang akhirnya lepas, dan momentum lagi, kedewasaan lagi, pengambilan keputusan yang tepat lagi oleh Irfan Jenner. Mumpung banyak orang di tengah, langsung kirim bola ke dalam kotak penalti. Kalau balik lagi, ke delay lagi, selesai itu, sequence itu akan hilang. Tapi begitu bola itu ke cross, ada pemain kita di situ, ada Ragnar yang bisa execute itu menjadi gol. Jadi 15 menit terakhir di babak kedua,
kita udah bisa mainin permainan kita. Babak kedua, Bahrain mengubah permainan kayaknya nih. Masukin pemain-pemain yang lebih cepat dari sisi speed, dan mereka akhirnya lebih deep, lebih di belakang, ngincar counter. Nah ini kan kesukaan kita. Akhirnya kita totally bisa mendominasi permainan, sequence of passes yang ini menjadi kekuatan kita, akhirnya berjalan 6, 7, 8, 9 pas dan seterusnya sampai akhirnya lahir gol dari Rafael Strike. Sampai momen yang akhirnya membuat kita patah hati ya, patah semangat, patah segalanya lah. Ya menarik kan tadi, makanya saya bilang tadi malam kita tidak melihat ada permainan build up yang rapi karena tadi pressingnya terlalu kuat. Ya. Makanya kita jadi main long ball karena kita narik pemain maju ke depan, ya, kebongkar coba long ball, cuma nggak sempurna karena memang long ball itu kan 50-50. Ya. Dan Bahrain first touch-nya kontrolnya bagus. Ya. Setiap dapat bola. Mereka kehilangan bolanya kurang. Jarang. Jadi lebih rapi lah mereka main Ya. ini. Cuma ini pandangan saya. Tidak ada hal yang membahayakan kita di depan gawang. Ya. Cuma senjata mereka yang akhirnya kita lihat ya bola-bola mati. Itu buat saya tendangan gol pertama itu, wah, ya semua kaget. Iya, iya. Ya? Siapapun kipernya pasti kebobolan itu. Iya. Bagus Ya. banget tendangannya. Gue kira kok bodoh benar sih Pais, ternyata dia juga kaget kan, nyangka gitu. Kalau menurut Mas Sabto melihat gol itu, kalau membayangkan kira-kira siapa kiper terbaik yang ada? Siapapun ya, kiper terbaik kita Martin Paes pun sulit, Hernando pun sulit, apalagi kiper-kiper dunia kita mau bicara Buffon lah, Donnarumma lah. Artinya tendangan si siapa pemainnya si Mahrun. Mahrun. Iya, iya. Itu memang iya, tendangan knuckle yang gayanya Ronaldo ya, yang naik terus turun dengan cepat dan cepatnya pas di bawah mistar. Jadi memang sangat sulit untuk diantisipasi. Itu 50-50 itu. 50-50. Tapi ya memang. Dan dia tidak bisa mengulangi lagi untuk berapa kesempatan kan. Artinya memang gol kayak gitu ya 1 dari 100 mungkin ya. Bahkan 1 dari 1000 lah. Ya. Tendangan yang sempurna, spektakuler seperti itu. Jadi ketika mendapat kesempatan untuk mengulangnya pun Bahrain juga tidak bisa gitu. Balik lagi yang Bang Hasan bilang, defense kita pun sangat rapi. Ya. Sangat rapi, setup-nya little bit shaky mungkin di awal komposisi ketika Itses harus bergeser mainnya. Ya. Lalu Jordi Amat lebih maju ke depan, lalu Hilgers di awal-awal juga mungkin agak bingung positioning, tapi setelah itu kita nggak bisa melihat, Bahrain mungkin cuma punya 1 shots ya, 1 shots yang harus ditepis oleh Martin Paes, itu yang menjadi satu-satunya peluang emas mereka gitu, tapi selebihnya ya mereka bersandar pada bola-bola mati. Bola-bola mati datangnya dari mana? Dari pelanggaran yang kita buat. Jadi memang ketika tahu tim punya kemampuan dan juga kualitas dalam set piece, itu juga menjadi salah satu alarm buat kita. Jangan mengambil sebuah pelanggaran yang tidak perlu lah gitu. Ya. Karena hampir bola servis dia hampir membahayakan semua. Iya, iya. Jadi, maksudnya peluang untuk ngegol ini di atas 60%. Ya kan? Walaupun cuma 1 gol. Memang saya lihat secara tim, kita dengan kehadiran Reinders dan Hilgers, memang posisi kita di bawah, khususnya di babak pertama, lumayan. Namun tadi chemistry-nya belum dapat, karena ada perubahan-perubahan. Tapi saya pikir ini game pertama buat mereka. Mungkin di game kedua nanti lawan Cina itu akan lebih sempurna lah. Gitu. Cuma ada yang menarik juga, trik-trik yang tidak sehat yang dilakukan oleh tipikal tim Timur Tengah, khususnya Bahrain semalam, itu nggak terpancing oleh anak-anak. Kan kalau kita lihat tadi malam, pemain yang besar di Liga 1 cuma 1 orang, Rinaldi di awal pertama. Dia juga mainnya gila. Iya, luar biasa. Saya juga heran nih lihat STI ini. Benar kayak Mas Sabto selalu mengatakan, ini pelatih memang fairness. Bisa merit ya. Ya selalu dia memberikan kesempatan kepada seorang pemain yang bisa lagi perform. Dan Rinaldi semalam mungkin kalau nggak bocor kepalanya mungkin akan agak berbeda gitu. Cuma ya itulah ya. Mas,
Mungkin kita nanti akan bahas lawan Cina, tapi sebelum ke Cina kan ini kan dramanya semalam luar biasa. Ya. Membuat 270 warga Indonesia marah nih. Ya. Melihat hasil akhir. Ya. Khususnya waktu dia menyamakan jadi 2-2. Nggak tahu, saya biasanya jarang menyalahkan hal seperti itu. Tapi tadi malam saya lihat kesannya wasit ini memang sedikit mendorong, seperti memberi can tuan rumah. Ya. Nggak harus kalah di depan rumahnya sendiri. Menurut pandangan Mas Sabto? Kalau ngelihat saya pribadi secara jujur melihat penampilan wasit itu bukan buruk ya. Maksudnya di beberapa game, kalau kita bicara 90 menit, cukup fair dalam artian, ya kalau pelanggaran-pelanggaran kan memang soft, ada yang pelanggaran hard, ada yang pelanggaran soft, tapi kan tetap pelanggaran. Ketika lo megang badan orang, ya otomatis pasti ada menjadi sebuah pelanggaran. Apakah itu langsung dia terguling-guling, ya itu kan beda, setiap individu beda. Tapi kita melihatnya kok dramatis banget sih, dipegang sedikit jatuh. Tapi kan tetap kita melakukan sebuah pelanggaran dalam memegang, dalam ngeblok, dalam naruh kaki, yang kayak gitu-gitu. Kartu kuning buat pemain Bahrain pun diberikan juga. Pelanggaran buat pemain kita yang cukup kasar seperti slidingnya Ragnar. Tapi wasit melihat no intention atau nggak bad intention untuk mencederai lawan, nggak dapat kartu. Cukup fair dalam menilai beberapa, bahkan overall dari permainan ya. Permainan berjalan cukup stabil, tidak banyak drama. Kalau drama ya memang selalu dilakukan Bahrain lah ya. Jatuh lama, guling-guling lama itu memang pemain Bahrain. Tapi apalagi kalau leading. Tapi ya secara keseluruhan balik lagi saya bilang tidak seburuk itu gitu. Tapi kalau kita bicara tambahan waktu, ya ini mungkin yang menjadi isu besar ketika 6 tapi kok golnya di 98 menuju ke 99 gitu kan. Ketika masuk additional time, memang ada beberapa momen di mana ada Witan yang melakukan sebuah pelanggaran, kakinya naik. Itu untuk setup tendangan bebas itu butuh waktu 1 menit, bahkan mungkin lebih. Jadi ketika mereka masih menyerang di menit ke 96, 97, saya bilang 98 ini mungkin masih masuk toleransi untuk penambahan. Ada intention mereka untuk bisa menyamakan kedudukan gitu, masih ngasih benefit untuk tim tuan rumah lah untuk bisa melakukan itu. Kalau di Jakarta ya mungkin akan melakukan itu juga. Wasit akan memberikan tuan rumah sedang mencoba nih untuk menyamakan skor, tambahan 2 menit. Menurut saya masih ada dalam koridor gitu. Lalu datang tendangan penjuru. Tendangan penjuru mereka coba ambil dengan cepat, berarti ada intentions untuk tidak mendelay permainan, tapi untuk bisa kembali melanjutkan permainan. Saya pikir, ini bola sepanjang pertandingan, berapa corner sih yang didapat Bahrain? Begitu banyak, tapi selalu bisa kita buang dengan enak. Mau Jai, mau Rido, mau Ahmad, mau Hilgers, mau bahkan Reinders berapa kali ngebuang bola tendangan sepak pojok. Jadi saya pikir it will end ketika bola itu datang ke kotak penalti kita buang, bola itu menjauh, wasit akan meniup peluit. Tapi yang menjadi drama kan itu tercipta gol sehingga terlihat seperti wasit tuh nunggu habis sampai Bahrain mencetak gol. Akhirnya mungkin terlihatnya seperti itu. Itu satu. Kenapa kecurigaan saya mungkin mewakili netizen juga ini. Iya. Waktu kita gol menyamakan 1-1, gol kita kan hampir ke daily 5 menit tuh. Karena panggil VAR, checking gol gitu. Kan haknya wasit VAR kan melihat offset atau tidak segala macam. Lalu kenapa di gol kedua Bahrain ini itu kesan kita tidak ada VAR memanggil gitu. Kan gini, teknologi ada, tapi kalau emang niat yang nggak mau melakukan kan itu namanya mesin, nggak ada yang panggil. Kalau menurut pandangan Mas Sabto, apakah ini ada unsur kesengajaan atau tanda kutip para official ini ingin membela tuan rumah atau gimana kesannya?
Ya, saya mencoba membahas dengan kepala dingin ya. Iya, iya. Mungkin saya juga sebel juga ya. Cuman ketika gol pertama kita dari Ragnar itu mungkin ada dugaan satu, apakah itu handsball, Ya, yang operannya, apakah itu offside. Jadi memang ada dua kemungkinan. kombinasi berbeda untuk apakah itu gol sah apa enggak. Akhirnya untuk posisi Ragnar mungkin setipis itu untuk ditarik garis dulu untuk melihat itu checking VAR-nya itu butuh banyak step gitu. Ya. Actual offside-nya itu ditarik garis apakah mereka betul-betul offside. Tapi kan setelah diputuskan, oh berarti benar ini golnya stance valid dan itu diteruskan. Mungkin butuh waktu lebih lama karena ada sequence itu, ada sequence offside-nya begitu tipis sehingga butuh menarik garis. Di gol kedua Bahrain memang tidak terlihat replay yang memperlihatkan ini offside apa enggak sih, replaynya begitu cepat ya, dan tidak banyak angle yang memperlihatkan itu. Tapi kalau mungkin dilihat di sana, di VAR-nya, dia melihat, oh enggak, dia onside. Dengan melihat rekaman di dalam, mereka sudah cukup mengambil keputusan bahwa itu memang onside, tanpa butuh waktu lebih karena mungkin jaraknya tidak mepet ketika golnya Ragnar itu terjadi. Memang tidak terlihat checking VAR, tidak terlihat possible offside, tidak ada tulisan itu. Tapi kan apakah di dalam itu terjadi apa enggak, kan kita nggak tahu. Kadang-kadang kan template kan nggak keluar langsung. Tapi saya melihat wasit sempat megang-megang kuping itu sebelum memulai lagi kick off Ya. untuk setelah gol kedua. Ya. Dia sempat gitu, apakah no it's onside atau offside, kita nggak tahu apa yang terjadi. Apakah perlu ada rekaman dari VAR untuk memperlakukan itu, untuk pembuktiannya seperti itu. Nah itu yang mungkin masih kita tunggu gitu. Cuman kalau saya melihat sih dia memegang kuping untuk mungkin dari sananya bilang enggak itu onside. Siapa tahu seperti itu. Kan kita masih menduga-duga ya. Cuman dari gelagat-gelagatnya, dari gesture yang diperlihatkan wasit, kayaknya dia sebetulnya ngecek juga. Tapi mungkin tidak seketat itu sehingga tidak butuh waktu lama untuk menentukan itu onside. Saya sebagai pengamat yang ngomong Ya. Kalau sebagai fans, saya sebel juga pasti. Ya, tapi mungkin nanti saya ingin bahas if. Ya. Kalau kita memang masih istilahnya dengan kondisi kemarin kita draw di pool C ini, di grup C, kan hanya Indonesia sama Jepang yang belum terkalahkan. Ya. Walaupun Jepang menang terus, maka dia sudah poinnya 9. Kita draw terus, poinnya 3. Walaupun di bawah Jepang ada Saudi, Australia dengan 4 poin, termasuk Bahrain, kita 3. Tapi kalah menangnya kita menang belum draw. Artinya ini di luar ekspektasi awal. Yes. Ya, ini satu. Kembali lagi, sebagian masyarakat, saya juga berpikir hal yang sama. Karena kecewa, kita sudah menang akhirnya kalah dengan sangat dramatis itu, terkesan wasit seperti membiarkan kok tambahan 6 jadi 9 menit. Itu kan jadi pertanyaannya, semuanya akhirnya Pak Marji marah, kena kartu merah gitu. Nah, kalau benar istilahnya federasi tidak bisa menerima atau mencurigai wasit ini ada yang kontrol, kan sebenarnya ada hak federasi, PSSI protes, ya kan? Nah ini dari pengalaman saya sebagai di federasi atau di Komdis segala macam, itu setiap anggota yang memprotes itu harus diproses, itu wajib. Harus dijawab. Nah waktu dijawab itu mereka bawa sidang. Nah jadi bisa diprotes ke AFC, ke FIFA, karena ini prakualifikasi Piala Dunia, ya kan? Nah, either FIFA atau AFC yang menyidangkan melihat ini case perlu diteruskan atau di drop, ya kan? Nah, kalau dibilang ada contoh nggak case yang dicurigai seperti ini? Ada. Terjadi waktu
pra kualifikasi World Cup 2018, yaitu region Afrika bertemu Senegal dengan South Africa. Tanggal November, 16 November 2016. Itu dari kedudukan 1-1 menjadi 2-1, penalti yang menurut Senegal tidak ada handsball. Tapi dikasih penalti. Akhirnya Senegal protes. Protes mereka diproses oleh FIFA. Proses oleh FIFA, investigasi. Nah, ternyata hasil investigasi FIFA, termasuk CAS waktu itu ikut, wasitnya disuap. Wasitnya disuap, namun yang suap bukan South Africa. Adalah bandar judi. Bukan tim yang bersangkutan ya? Bukan tim bersangkutan. Nah, karena bukan tim yang bersangkutan, maka pertandingan yang dimenangkan oleh South Africa tadi dibatalkan. Ditanding ulang. Setahun kemudian, November 2017, dipertandingkan ulang, Senegal menang. Nah pertanyaannya, kalau South Africa yang menyuap wasit tersebut, automatically Senegal menang 3-0. Nggak perlu diulang. Ya. Nah, kembali ke federasi tadi, PSSI. Kalau misalnya surat protes mereka ditolak, anggap aja udah kong kaling kong, ditolak, PSSI masih punya kesempatan bawa ini ke arbitrase, ke CAS. Karena tadi kalau di arbitrase, FIFA sama AFC-nya yang menjadi yang disidang. Dibalik. Ya. Nah, kalau memang mau diproses. Kalau misalnya ada unsur kesengajaan terbukti dari investigasi ini, wasit yang tadi dianggap membela tuan rumah, nggak tahu saya case-nya gimana, dan menurut investigasi AFC atau FIFA, lalu ini yang menyogok Bahrain misalnya, maka Indonesia langsung memenangkan 3-0. Yang hasil draw tersebut. Tapi kalau dianggap pihak luar karena ada permainan judi misalnya, ingin Bahrain menang pada saat itu atau gimana lah gitu, atau draw, maka si wasit ini yang kena kayak kejadian yang Senegal lawan South Africa, wasit itu seumur hidup. Dan pertandingannya bisa diulang. Karena kan kita 2026, berarti masih ada waktu. Di 2025, hasilnya pertandingan semalam yang antara Bahrain bisa ditunda. Kan ditunda itu misalnya kena faktor alam segala macam. Nah ini bisa ditunda. Nah pertanyaannya, kan hasilnya 2-2. Kita dapat 1 poin. Kalau diulang, kalau misalnya ini terjadi harus diulang, atau kita kalah kan? Iya, pasti ada risiko ya. Kan nggak ada kemungkinan menang juga. Iya kan? Karena kan secara ball position semalam kan tipis. Iya, cukup berimbang. Ya itulah risiko pasti kan. Kita menempuh sesuatu 50%-nya ini, 50%-nya ini. Ya. Kita bisa kena yang 50% ini, bisa kena yang ini gitu. Ya. Bisa ini gol dan betul, bisa diulang, tapi kalau diulang bisa kita menang, bisa kita kalah, bisa tetap draw. Pertandingannya kan maksudnya ada 3 kemungkinan outcome-nya. Kalau kita kalah, ya berarti proses itu walaupun secara jujur kita sudah jalani, kita mencari kebenaran, tapi ujungnya di lapangannya kita ujung-ujungnya amit-amit kalah gitu kan. Itu lebih menyakitkan lagi kan, seperti itu. Pengalaman saya dari beberapa case yang pernah kita tangani, belum tentu versi kita benar di dalam sidang. Karena kita menemukan bukti-bukti. Nah kalau menemukan bukti-bukti, ya ada satu case yang hot banget di Liga 1, tapi saya nggak bisa cerita. Itu publik dengan apa yang kami ketemukan di sidang berbeda 180%. Ya kan? Nah kita kan selama masih mempunyai etika, masih punya moral dan nggak membela, ya sebagai tugas dalam sebuah jabatan, ya harus fair play, harus fairness, gitu kan. Kalau itu udah nggak ada lagi kan, ya bahaya juga. Ya, kira-kira gitu kita kasih gambaran kepada publik, ya silakan.
Kalau ditanya, ada nggak pertandingan ini kalau diulang? Ada case, yaitu Senegal lawan South Africa. Yang walaupun mungkin biasanya sebuah protes itu terjadi, tapi jarang atau 99% biasanya tidak mengubah hasil. Ya. Biasanya kan seperti itu, Bang. Nah, ini kalau ditanya bisa mengubah hasil, ada. Ada bukti, ada contoh, bukti. Itu bisa terjadi, klaimnya disetujui, terbukti, dalam persidangan ada pembuktian, tapi karena bukan federasi yang melakukan, akhirnya wasitnya yang dihukum seumur hidup dan pertandingannya itu bisa diulang. Kasusnya mirip 2016 menuju 18 dimainkan 2017. Yes. Kita 2024, 2026 dimainkan 2025 bisa. Bisa kejadian seperti itu asalkan start awalnya dari PSSI melakukan protes dulu ke AFC. Karena itu dasar memulai investigasi. Nah, waktu diajukan protes tersebut, sidang itu dianggap meneruskan atau di drop. Nah, bisa di awal udah di drop. Kalau udah di drop, masih punya hak. Kecas. Kalau masih punya. Tapi kalau yang PSSI mengatakan, ya sudahlah kita terima. Nah, kalau menurut Bang Hasani, based untuk mengadukan wasit kemarin adalah penambahan 3 menit itu. Saya melihat ke sana. Kenapa dia lakukan 3 menit? Kalau yang Senegal itu kan penalti ya? Ya. Penalti yang diberikan. Penalti yang diberikan tanpa itu. Ini penambahan 3 menit awal, maksudnya dia sudah 6 menit. Kenapa ditambah 3 menit lagi? Yang menurut kita nggak cukup. Ya, terlalu berlebihan. Iya, nggak cukup dasarnya untuk nambah 3. Ya, walaupun tadi Mas Sabto mengatakan ada pelanggaran yang makan waktu 1-2 menit. Iya. Ya, kesannya kan dia ingin kesannya. Iya, betul. Belum tentu benar kita. Ya. Karena kita sangat subjektif juga, karena kita penggemar timnas. Kalau itu misalnya pertandingan antara Bahrain sama Australia, mungkin kita akan berpandangan yang berbeda. Ya. Nah, jadi ini saya salut juga dengan Mas Sabto lebih melihat objektif. Gue udah sedikit subjektif tuh. Tapi gue melihat pertanyaan, ada beberapa pertanyaan datang ke diri saya. Ini mungkin nggak diulang. Kalau misalnya protes tadi bisa. Ada case nggak? Ada. Nah, makanya tadi kita sharing. Kalau mau dilakukan ini, apa keuntungannya, apa kerugiannya, ya semua pertimbangannya itu ada di PSSI. Ya kan? Jadi sebuah proses itu dilakukan oleh pihak federasi maupun FIFA maupun namanya PSSI atau apa, itu berdasarkan pengaduan. Apa pengaduan? Ya apa yang harus diproses. Gitu. Karena kan dulu ada kejadian yang lebih besar lagi terjadi. Kalau ini sorry kita agak melebar dikit, tapi kita tadi udah bercerita case. Waktu penunjukan tuan rumah World Cup yang Amerika kalah dengan Qatar. Ya. Nah itu dianggap ada penyuapan. Yang ada di Netflix ya, yang ada film. itu yang akhirnya Sepp Blatter kan itu seperti waktu itu kan FIFA nggak tersentuh. Ya. Cuma itu bukan internal yang bekerja, tapi FBI masuk karena sudah ada unsur penyuapannya. Ya. Jadi masuk ke undang-undang karena Amerika terikut di situ ya, dengan kerja impor. Jadi ini kira-kira proses segala macam di sepak bola bisa menyangkut ke hukum negara, tetap bisa juga stay di hukum sepak bolanya. Nah, hukum sepak bolanya kode disiplin. Nah, ya kan? Jadi, nah kadang-kadang ini juga ada wasit misalnya, dia berbuat salah. Tapi tidak ada unsur pelanggaran kode disiplin. Saya baru mau nanya, kalau human error misalnya. Ya, itu dia melanggar law of the game nggak? Kalau dia melanggar law of the game, itu komite wasit yang memutuskan, bukan di komite disiplin. Berarti yang itu yang biasanya tidak ada hubungannya dengan hasil pertandingan. Tidak akan mengubah. Jarang, karena nanti yang di komite disiplin itu melihat ada unsur kesengajaan, ada unsur penyuapan nggak? Itu yang akan diproses di komite disiplin. Tapi kalau tadi dia lalai, dia tidak menjalankan law of the game-nya, ya bisa aja dia diistirahatkan sama tidak ditugaskan, lebih ke denda administrasi lah. Tapi kalau ada unsur kriminal segala macam, bisa lagi yang lebih kayak misalnya beberapa kasus yang dibawa ke Satgas, nah itu lain lagi. Nah, kita berbicara dalam konteks hukum sepak bola. Kira-kira itu, ini pengetahuan aja kita sharing. Iya. Sangat menarik. Iya kan? Karena kita kan semalam seakan-akan saya lihat, termasuk di IG saya akhirnya menulis mudah-mudahan wasit ini mendapat pahala. Itu bahasa
sebelnya gue. Kan kalau gue bilang dia durhaka nggak bagus. Mendingan gue anggap dia berapa kalah lah. Iya. Ya kan? Dengan kata lain gue kesel. Ya kan? Tapi harus berterima kasih juga. Karena prediksi Mas Sabto curi 1 poin di Bahrain, Menang. katanya sempat di malam pertandingan katanya 2-2 lagi. Saya bilang 2-2 lagi. Tapi saya selalu bilang, semoga prediksi saya kali ini salah. Semoga prediksi saya Tapi salah. sering menang ya? Sering bener. Makanya kemarin saya bilang, kamu jangan nanya saya prediksi deh kalau timnas main. Nanti ujung-ujungnya bener kejadian. Gitu. Soalnya berapa kali kejadian gitu terus. Ini sih imbang 1-1. Bener. Ntar lagi ada yang kejarin. Kemarin dia beri. Oh, yang mengatakan menang lawan draw lawan Arab. Yang itu sama Bang Hasani salah dia. Salah betul. Dia kita menang 1-0 ya katanya. Ya, itu salah. Tapi 2 awal bener dia. 0-0, 1-1, 1-1, 0-0. Mas Sabto. Oke. Tadi kita katakan kita belum menerima kekalahan. Ya. Artinya kesempatan itu masih ada. Either kita di satu nggak mungkin, Jepang terlalu dominan. Ya. 2, 3, 4 terbuka. Betul. Sekarang. Kita berjarak 1 poin dari peringkat 4 dan 3. Berjarak 1 poin juga dengan peringkat kedua. Ya, jadi semalam kalau kita sempat menang waktu leading, kita udah lihat di posisi kedua. Ya kan? Dengan 5 poin. Tapi ya harus terima. harus. Terima. Cobaan. Tapi impact dari itu gue nggak bisa langsung tidur. Kepikiran gue. Betul. Jam 6 saya baru tidur. Gitu. Mas Sabto, ada yang menarik juga. Artinya kalau kita hitung-hitung poin, kita membutuhkan kemenangan lawan China. Yes. Yang tanggal 15 ini, yang kebetulan hari Selasa. Menurut Mas Sabto, di pertandingan lawan China, gimana? Iya. Melihat kemarin pertandingan lawan Bahrain. Iya. Mungkin kalau kita ngelihat, kalau saya bilang Bahrain itu bukan tim jelek, kalau tim ini tetap bisa menyulitkan kita, base saya adalah pertandingan melawan Jepang, ketika mereka tampil begitu buruk, koordinasi nggak jalan, tapi di pertandingan lawan Australia, kan mereka bisa menang. Ya. Maksudnya, tim sejelek-jeleknya main ketika lawan Jepang, bisa juga mereka berubah menjadi tim yang melawan Australia, yang bisa dapat 3 poin. Kalau China, saya tidak melihat mereka punya kemampuan untuk step up back in the game. Semakin pertandingan berjalan, semakin shaky aja ini tim. Yeah. Kalah 7-0, lalu kalah udah unggul 10 orang lawan 11, pemain Arabnya kartu merah, ujung-ujungnya Arabnya bisa menang. Kemarin juga kalah lagi 3-1 lawan Australia, sempat unggul. Jadi kalau saya ngelihat ada beberapa momen di mana China itu di sekecil-kecilnya possession dan chance yang mereka punya, mereka tetap bisa bikin gol gitu. Mereka tetap bisa mencuri gol juga, kan bahaya juga ini tim bisa mencuri gol. Cuman kan untungnya tim kita nggak pernah grogi, nggak pernah shaky, nggak pernah putus semangat untuk bisa membalikan kedudukan, mencoba untuk cari gol penyama skor, bahkan untuk bisa memenangi pertandingan. Kemarin lawan Bahrain, tim kita membuktikan kedewasaan itu. Makanya saya sangat optimistis karena China pun pemain-pemain kunci mereka banyak yang nggak bisa bermain. Wu Lei salah satunya, striker utama mereka tuh one of the top scorersnya China nggak bisa tampil. Itu salah satu kendala besar buat mereka. Dan semua pemainnya main di Liga China yang sekarang kualitasnya sedang turun. Liga China nggak sedominan ketika di era Marcelo Lippi bisa menjadi juara Liga Champion Asia berturut-turut, bisa merajai Asia. Bukan lagi China yang seperti itu. Mereka memang sedang decline. Walaupun peringkatnya masih di atas kita, 91 kalau tidak salah. Kita masih 120-an. Tapi kan balik lagi, peringkat ternyata tidak melulu menjadi parameter utama ya untuk bisa melihat tim ini pasti kalah gitu. Jadi saya tetap melihat peluang kita sangat besar karena kedewasaan pemain tadi, in-game management dari Sintayong untuk bisa mengubah ketika strategi tidak berjalan, pemilihan pemain dan juga pergantian nomor di jersey yang ternyata bisa bikin lawan bingung kan. Kita jaga nomor 10 ya. Lah kemarin yang main Malik Rizal di nomor 10 gitu kan. Itu yang ternyata menjadi skenario juga dari Sintayong untuk orang tidak bisa mengenal pemain secara
khusus dengan mengingat numbers-nya. Itu kan juga salah satu strategi. Jadi lengkap lah. Secara non teknis kita udah mulai betul-betul step up. Secara permainan sudah mulai step up. Defense kita sudah rapi. Memang beberapa catatan tetap harus saya berikan. Transisi, manfaatin serangan balik. Harusnya lebih bisa optimal. Mungkin itu ya. Ketika kita dapat peluang 3 lawan 2, 2 lawan 1, berapa kali kesempatan kemarin tapi tidak bisa kita optimalkan. Mungkin itu yang menjadi catatan saya dari permainan timnas. Dan juga fokus di menit-menit krusial itu kan sangat penting. Kejadian gol itu yang biasanya dengan mudah kita bisa buang bola kok bisa hilang fokus, bisa saling mungkin saking percayanya sama teman-teman, ntar dibuang sama Jai, ntar dibuang sama ini, sampai nggak ada yang loncat gitu kan. Nah itu kan artinya fokus di menit-menit krusial. Kalau saya harus memberi 2 catatan dari sekian bagusnya permainan timnas kita, fokus dan optimalisasi transisi. Ya, mudah-mudahan. Kalau saya tangkap dari obrolan barusan, secara materi berarti kita di atas sedikit Cina. Ya. Walaupun peringkat enggak, tapi materi ya. Ya, karena memang mereka yang materi yang sekarang itu kan kita rata-rata hasil kompetisi Eropa. Yes. Ya, jadi memang ya harus kita akui lah. Itu bisa kita lihat dari beberapa pertandingan yang telah dilakukan selama prakualifikasi ini. Ada juga catatan saya yang menarik itu STY tidak semarah waktu dia lawan Guinea. Iya. Ya, di Paris itu. Betul. Nah, itu satu juga. Pernah dia juga marah lawan siapa ya. Tapi semalam dia nggak semarah itu. Walaupun saya baca di koran, dia menganggap wasit ini bias. Ya. Ya. Malah manajer kita yang marah-marah. Pak Marji. Ya. Dulu juga beliau kan yang kena hantam waktu lawan Thailand ya. SEA Games. Jadi udah Pak Marji mau marah-marah, kasihan tuh, ya kan? Shen juga ini yang kita lihat dari TV lah ya. Shen juga sempat marah lah, memprotes gitu. Tapi saya melihat kedewasaan yang tadi Mas Sabto mengatakan, apalagi Pace datang menenangkan teman-temannya, udahlah. Karena begini, menurut saya ini tidak bisa mengubah hasil. Ya. Tapi kalau kita emosional menganggap hasil itu malah memperburuk kita. Kalau keluar kartu merah yang nggak perlu kan akhirnya merugikan kita untuk pertandingan berikutnya. Betul. Nah, kalau memang kita mau protes hasil tersebut yang kita anggap merugikan kita, ya ada jalurnya tadi yang kita bahas tadi lewat ke FIFA, ke AFC, itu jalurnya. Jadi kalau sikap ini terus bisa dipertahankan dan tidak mempunyai beban apa istilahnya hasil dari pertandingan Bahrain karena breaknya ini nggak terlalu lama. Kalau ini bisa dianggap sudah selesai, maka lawan Cina tadi ada harapan. Tapi kalau ini emosional terbawa, dan mungkin kemungkinan tidak, maka apa yang dikatakan oleh Mas Sabto tadi, kita bisa merebut 3 poin. Dari prediksi Mas Sabto, kita 4 poin dari perjalanan ini, kayak dukun nih. Tepat gitu. Moga-moga benar kali ini. Biasanya prediksi yang agak lebih dikit dong. Mas Sabto, sebelum kita tutup, ada good news. Dix. Kevin Dick datang di Jakarta. Kalau kita udah tahu, kalau datang ada. Nah, kenapa dia bisa datang? Ada yang harus diserahkan. Ya. Kenapa dia datang? Karena dia lagi break. Ya. Ada FIFA break, maka dia datang. Ya kan? Jadi kemungkinan lawan China nggak mungkin, belum diproses. Tapi kemungkinan nanti waktu kita lawan Jepang dan Arab, lawan Arab, Kevin Dick nambah. Ya semakin banyak senjata, sah-sah aja. Ya. Kalau misi saya pertama dulu ingin membawa 4 nama awal, Jordi Amat, Sandy Walsh, Kevin Dick, sama Miss Hilgers, dan akhirnya tercapai. Kepingannya tinggal 1 ya. Tinggal 1. Kalau itu jalan dan memang SD ini kalau maunya nggak bisa ditolak gitu. Tetap kekeh gitu. Tapi ya perlu sabar. Betul. Ini saya pernah dapat cerita dari seorang Pak Jokowi, bagaimana dia menghadapi waktu dia pertama jadi wali kota. Dari sekian orang protes,
diajak bertemu sampai pelan-pelan, tinggal dari 100, 10 yang masih nggak terima. Yang Ya udah. yang PKL itu ya. Yang Iya. PKL itu. Jadi memang dalam segala itu kita harus punya sabar loh. Take a proses, kasih perform yang baik, kasih hasil yang baik, lama-lama luluh juga dia. Iya. Dan karena cerita Bang Hasan nih, gimana caranya pemain menyerahkan kewarganegaraan, kan datang ke negaranya. Ya. Dan sudah terbukti, Reinders dan juga Ya, Hilgers datang di matchday sebelum ini. betul. Mereka nonton, ternyata mereka Serahin, menyerahkan kewarganegaraan dia ya. terima. Baru bisa diproses. Moga-moga Kevin Dix Nah, datang. ini Kevin Dick diproses oleh anggota DPR yang baru dan disahkan oleh presiden yang baru. Dan langsung proses Ya, perpindahan mudah-mudahan WNI. lancar. Ya. Jangan sampai ada perubahan ini jadi terjadi gesekan. Mudah-mudahan. Ya. Mas Sabto, apa kira-kira doa kita terakhir lawan Cina ini? Fokus. Ya tadi Bang Hasani tepat. Leave it behind. Udah Apa yang lupakan terjadi di ya Bali. apa yang terjadi. Toh kalau kita balik lagi ke awal, ini kita dapat poin loh. Kalau kita balik misalnya, kita yang tertinggal 2-1 lalu kita menjadi 2 sama, pasti kan euforianya beda. Walaupun sama-sama dapat 1 poin. Tapi kan jadi nggak enak, euforianya ada kedongkolan karena kita dari unggul menjadi seri gitu. Tapi kan tetap aja poin awalnya ya kita mendapatkan 1 poin ketika bertandang ke Bahrain. Jadi tetap dilihat sebagai hal yang positif. Fokus untuk melihat game selanjutnya. Lupakan main sesuai kapasitas masing-masing. Percayakan Sinteyong dengan pemilihan pemain yang selalu bisa dia pertanggungjawabkan pilihannya. Malik Rizaldi main luar biasa. Dia minta bola, dia nggak ada takut-takutnya gitu kan. Semua pemain ditabrak. Itu kan yang tadinya kita nganggap miring gitu kan. Malik Rizaldi bisa apa ya? Ternyata pembuktian lagi-lagi. Pilihan Sinteyong. Percayakan komposisi pada Sinteyong. Dia tahu kapan tim ini harus bertahan. Dia tahu kapan tim ini harus menyerang. Dia juga pastinya maunya menang kok gitu. Jadi dukung terus timnas kita dan timnas kita fokus di game-game berikut. Oke, tadi kan di awal sempat saya katakan di grup ini kita yang belum kalah sama Jepang. Jepang. Tapi posisi kita sekarang ada di 6. 5. 5, Ya. berarti nggak masuk Belum persyaratan untuk masuk ke ronde 4. Ya kan? Mas Sabto, untuk mendapat, kan tipis nih persaingannya. Untuk mendapat dari sisa game yang ada, kita harus meraih berapa poin minimum untuk masuk di kategori posisi 3, 4, atau 2. Ya untungnya banyak yang tipis ya. Ya, Jadi tadi saya bilang ke peringkat 4-5 itu 3-4 itu kita cuma selisih 1 poin, tapi ke peringkat 2 pun selisih 1 kita poin. 1 poin. Saking tipisnya kan seperti itu. Kita nggak usah bicara Jepang lah. Mereka Ya. udah lolos kok. Nggak Ya. usah main lagi, mereka udah lolos gitu. Tapi lainnya kan artinya peluangnya cukup sama. Jadi setiap tim tuh kemungkinan imbangnya pun cukup banyak. Jadi mungkin dari tadinya potential poin yang harus didapat itu di 21, 19 atau 18, sekarang mungkin agak sedikit turun. Di 17, 16 itu mungkin bisa untuk lolos gitu. Cuman yang buat amannya peringkat 3-4 itu saya rasa 14-15 itu masih aman. oke. Kalau Posisi 14-15, kita sekarang 3 poin. 3. Karena draw terus. Di sisa pertandingan, yang bisa kita rebut kemenangan dengan siapa aja kira-kira? Kalau saya melihatnya China besok. China 2, Mhm. Bahrain 1, kita bertandang. Waktu kita jadi tuan rumah. Artinya kan 9. Oke, 9 tambah 3, 12. 12. Satu lagi yang punya potensi untuk menang, Arab Saudi. Waktu kita jadi tuan Iya. rumah. Kalau Jepang, menurut saya kalkulasinya dua-duanya kita kalah lawan Jepang. Kalau dapat draw, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau dapat draw. Kita kalah, di kandang mungkin kita kalah tipis, tandang kita kalah jauh. Itu kalkulasi awal saya. Australia kita bertandang, kayaknya juga kalah tipis. Nanti kita bilang sama Jepang ini, ntar orang beli mobil bukan lagi merek Iya. Jepang itu. Kalau lo kalahin kita, bisa ya? Boykot gitu ya. Mobil Cina kan lagi banyak nih. Boykot mobil Jepang. Jadi ya poinnya dari China 3, China 2 kali, Bahrain sekali, dan Arab Saudi di Jakarta. Jadi kalau 2 dari China 6, tambah Bahrain kita jadi tuan rumah jadi 9, tambah 3 udah 12, tambah 3, tambah 3 poin yang udah kita 3 punya. poin lagi dari salah satu itulah. 15. Kalau lihat dari ininya sih not bad ya, benar ya, ini kita ya. Targetnya 15, 14, 15 ya.
Terima kasih Mas Sabto. Sama-sama, Mudah-mudahan Mas Sony. prediksi Mas Sabto ini membuat kita bahagia lagi. Terima kasih. Tanpa terasa udah 40 menit aja. Ini kalau obrolan begini nih, antara kecewaan dan mengharapkan, Iya. ya, masih penuh harapan. Terima kasih kepada Hassani Corner yang saya lihat para penggemarnya meningkat terus. Kami terbuka dengan kritik-kritik. Kalau tadi saya sharing sedikit apa yang saya tahu, ya ini hanya untuk membagi pengalaman saya, pengalaman Mas Sabto yang menguasai secara teknis pertandingan. Mungkin saya lebih menguasai hal-hal di luar itu. Inilah kombinasi kami. Mungkin nanti kapan waktu kita akan menghadirkan AI untuk menambahkan lagi wawasan. Iya. Semoga ini channel ini terus mendapat simpati dari semua penggemar sepak bola. All about sport.